Mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, seperti biasa di channel ini khusus update tentang judul-judul terbaru yang belum pernah diteliti, belum pernah diangkat menjadi judul skripsi atau karya ilmiah. Kalaupun kebetulan ada, saya yakin itu akan berbeda, baik itu objeknya dan subjek penelitiannya dan juga perspektif penelitian yang dipakai. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai satu judul yang baru yang bisa diangkat oleh adik-adik sekalian. Selain itu di channel ini juga update tentang teori, metode, dan karya-karya ilmiah yang lain. Kali ini khusus saya akan menyajikan 5 judul skripsi sosiologi dengan metode penelitian kualitatif. Kita langsung saja bahas satu persatu 5 judul skripsi dengan metode penelitian kualitatif untuk jurusan sosiologi agama. Judul yang pertama ini, kekuatan narasi Islam Nusantara di sosial media pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017. HTI itu dibubarkan pada tahun 2017, tapi hingga saat ini wacana seputar khilafah, seputar negara dan agama itu masih menjadi wacana yang cukup mendominasi. Kita lihat beberapa bukti ini. Kekuatan narasi khilafah, kekuatan narasi syariah di Indonesia itu sampai dengan saat ini karena mayoritas muslim tetap menjadi wacana yang hangat. Nah, di tengah-tengah itu kita lihat ada wacana Islam Nusantara untuk mengcounter Islam beraliran khilafah yang kita nilai, yang kita lihat sebagai bagian dari Islam yang ekstrim. Dalam konteks masalah dari judul ini, kita ingin melihat bagaimana kekuatan narasi Islam Nusantara itu di sosial media pasca pembubaran HTI itu. Dan ini saya kira teman-teman tidak perlu turun ke lapangan, hanya teman-teman meneliti, meng-cross-check, mencari, search mau diteliti di sosial media mana, Facebook atau Twitter, Instagram dan seterusnya, tinggal mencari di situ. Nah, dari sini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana narasi Islam Nusantara dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia? Dari sini adik-adik bisa melacak terlebih dahulu dari referensi-referensi tentang Islam Nusantara dalam konteks masyarakat Indonesia. Tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana akulturasi itu. Ini sebelum masuk ke pertanyaan inti dari judul ini. Nah, pertanyaan yang kedua inilah pertanyaan inti, yaitu bagaimana kekuatan narasi Islam Nusantara di sosial media pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017. Moderasi beragama, perspektif tokoh di sini ini bisa kiai ya, bisa ustadz, bisa orang-orang berpengaruh di lokasi teman-teman atau di lokasi yang bisa dijangkau. Di sini saya taruh di dalam kurung atau teman-teman bisa tuliskan titik 2 begitu. Studi tentang paham moderasi beragama sebagai Islam yang dilegitimasi oleh negara. Untuk konteks ini ada perbedaan antara Islam Nusantara yang di judul pertama dengan moderasi beragama. Islam Nusantara itu khusus untuk internal Islam, untuk mengkonter narasi-narasi Islam yang ekstrim. Nah, moderasi agama itu tujuannya juga sama, untuk mengkonter narasi-narasi yang ekstrim, tetapi jangkauannya lebih luas, tidak hanya pada Islam tapi keindonesiaan. Kita tahu di Indonesia itu kan ada banyak agama, ada 6 agama yang diakui. Moderasi beragama itu untuk supaya kita tidak berpihak kepada yang kanan dan kiri, kita berpihak pada kebenaran dan keindonesiaan. Itulah kira-kira. Kita coba lihat beberapa fakta ini. Dari judul ini kita ingin lebih tahu secara mendalam tentang bagaimana perspektif kiai-kiai atau tokoh-tokoh agama di tingkat lokal tentang moderasi beragama
sebagai suatu paham yang itu dilegitimasi oleh negara. Dilegitimasi itu artinya diakui dan disebarkan oleh negara masuk ke dalam kebijakan-kebijakan strategis nasional. Nah, kalau untuk melihat bagaimana kebijakan moderasi beragama itu masuk ke dalam kebijakan strategis secara nasional, adik-adik bisa lihat atau googling saja. Untuk ini kita bisa susun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana moderasi beragama sebagai Islam yang dilegitimasi oleh negara dalam perspektif tokoh agama di tingkat lokal ya. Kalau misalkan teman-teman meneliti kiai di tingkat kecamatan, kecamatan mana bisa disebutkan perspektif tokoh-tokoh agama dalam kurung kiai di kecamatan A gitu misalnya, bisa ditulis kayak gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi moderasi beragama dengan konteks keislaman dan keindonesiaan. Maksudnya keindonesiaan itu budaya lokal yang ada di sekitar situ atau budaya lokal yang dipahami oleh tokoh-tokoh yang ingin adik-adik teliti yang nanti akan diwawancarai itu. Nah, dari sini adik-adik khusus ingin meneliti, ingin mencari tahu tentang bagaimana perspektif mereka ini, perspektif tokoh-tokoh agama ini tentang paham moderasi itu. Saya tekankan paham moderasi beragama. Karena apa? Moderasi beragama itu digalakkan oleh negara untuk mengkonter ajaran-ajaran ekstremis di Indonesia agar Indonesia ini tidak terpecah-pecah. Sehingga itu ketika dilegitimasi oleh negara itu masuk ke dalam paham dan ideologi. Perspektif masyarakat penghayat atau agama minoritas tentang hak ekspresi keyakinan di tengah-tengah masyarakat. Penghayat itu di Indonesia kan agama hanya diakui 6 agama, tetapi banyak sekali penghayat-penghayat atau kepercayaan-kepercayaan lokal di Indonesia. Misalnya kalau di Jawa Barat ada Sunda Wiwitan, di Jawa khususnya di Jawa Tengah itu ada Kejawen, dan di beberapa tempat di luar pulau Jawa ini saya yakin pasti banyak tentang kepercayaan atau penghayat-penghayat yang mempercayai keyakinan-keyakinan lokal. Nah, kita ingin tahu bagaimana perspektif mereka tentang kebebasan berekspresi dalam konteks keagamaan ya. Misalnya apakah mereka diberikan kebebasan yang sama untuk beribadah, untuk memakai simbol-simbol agama yang mereka yakini. Kemudian apakah juga negara di tingkat lokal di daerah sana itu juga memperlakukan hal yang sama terkait dengan bagaimana mereka berrelasi atau mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sebagai warga negara. Kita lihat beberapa fakta ini. Di sini itu yang dimaksud adalah penghayat itu kalau di lokasi adik-adik ada penghayat, misalkan kayak Sunda Wiwitan itu tadi atau Kejawen itu tadi. Nah, dari sini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana perspektif masyarakat penghayat tentang hak berekspresi dalam berkeyakinan di tengah-tengah masyarakat? Yang kedua, bagaimana pengakuan masyarakat sekitar tentang hak berekspresi dalam berkeyakinan bagi para penghayat kepercayaan? Konstruksi sosial tentang keislaman dan keindonesiaan bagi mahasiswi bercadar. Judul ini bukan berarti saya ikut andil untuk melakukan stigmatisasi ya terhadap keberadaan mereka, bukan juga saya bagian dari mereka, tetapi kita sebagai akademisi, baik dosen dan mahasiswa, layak untuk tahu secara mendalam tentang bagaimana konstruksi sosial itu adalah bagaimana mereka mempersepsikan tentang keberadaan orang lain di luar dirinya dan bagaimana mereka memasukkan pengalaman-pengalaman itu dalam pola pikir mereka, kemudian dianggap sebagai satu yang benar menurut mereka. Sehingga judul di sini konstruksi sosial tentang keislaman dan keindonesiaan bagi mahasiswi bercadar. Kita lihat beberapa fakta ini.
Kalau adik-adik belajar interaksionisme simbolik, baju yang kita kenakan, mimik wajah saat kita berinteraksi, itu bisa dibaca sebagai satu pengetahuan di balik yang tampak. Misalkan kita rame tentang perempuan bercadar, stigmakan sebagai aliran Islam yang ekstrim. Atau di Indonesia celana berjingkrang, itu kan simbol. Jingkrang itu di atas mata kaki, itu dianggap punya paham yang berbeda dengan kita. Nah, kita di sini ingin tahu tentang pemahaman keislaman dan keindonesiaan bagi mereka yang kita selama ini labeli itu. Dari sini kita bisa rumuskan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana konstruksi sosial tentang keislaman dan keindonesiaan bagi mahasiswi bercadar di kampus kamu? Ya, bisa ditulis di sini. Di kampus A, di kampus B, silahkan. Kemudian yang kedua, apakah cadar sebagai simbol identitas sosial keagamaan ataukah sebagai simbol ketakwaan bagi mereka? Judul yang terakhir ini, peran tokoh agama dalam menciptakan kepatuhan sosial tentang pencegahan virus COVID-19. Coba kita lihat beberapa fakta seputar judul ini. Di updatean sebelumnya, di 5 judul sosiologi, adik-adik bisa lihat di sini, itu ada keterkaitan dengan judul ini. Hanya saja bedanya itu wilayahnya masyarakat, kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Sementara di sini, kita ingin lebih tahu bagaimana peran tokoh agama, ini bisa dikatakan elit di level lokal, di mana kata-katanya, kalau itu kiai gitu ya, punya kekuasaan, saya yakin diikuti oleh masyarakat. Dalam konteks ini kita ingin melihat peran mereka dalam pencegahan virus COVID-19 ini. Dari sini kita bisa susun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana peran tokoh agama dalam menciptakan kepatuhan sosial tentang pencegahan virus COVID-19? Yang kedua, bagaimana kepatuhan masyarakat untuk menghindari kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan? Inilah 5 judul tentang sosiologi agama yang terbaru. Semoga ini bermanfaat dan saya sangat bahagia bisa membantu adik-adik sekalian. Tetap semangat. Salam dari saya.